Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar channel saya yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya yang tiada terkira dan kita tidak mungkin untuk menghitungnya, yang sedemikian banyak, baik yang kita minta maupun yang tidak. Dengan itu maka kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dalam segala keadaan, karena ternyata lebih banyak nikmat daripada yang lain. Sholawat serta salam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok yaumul qiyamah, setelah kita berupaya untuk mempelajari apa yang menjadi ajaran beliau dan mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau sesuai kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana yang saya janjikan pada kesempatan yang lalu, pada saat ini kita masih membahas sekelumit tentang keunikan Al-Quran yang sudah barang tentu itu hanya sekedar kulit luarnya saja. Pada kesempatan yang lalu saya telah menyampaikan mengenai jumlah bilangan dalam surat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai penamaan surat. Sebagaimana kita ketahui, jumlah surat dalam Al-Quran ada 114 surat yang masing-masing punya nama. Bahkan ada beberapa surat yang mempunyai nama lebih dari satu. Misalnya surat Al-Ghafir itu dari kata Al-Mu'min, surat Al-Mulk itu nama lain adalah surat Tabarok, dan masih banyak lagi. Tetapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama apa, hal-hal apa saja yang diambil sebagai nama di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nama orang-orang soleh atau nabi. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran ada beberapa nabi yang oleh Allah SWT namanya diangkat di dalam nama surat. Yang pertama adalah surat Yunus, dari kata nama Nabi Yunus. Kemudian surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim. Ini hampir berurutan. Yunus, Hud, Yusuf berurutan di juz 11, 12. Dan diselingi dengan surat lain, Ibrahim di juz 13. Kemudian agak meloncat jauh di juz 26 surat Muhammad, dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diangkat oleh Allah dalam nama surat. Kemudian surat Nuh itu ada 6, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Nuh, dan Muhammad. Kemudian ada 2 orang soleh yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diangkat oleh Allah sebagai nama surat dalam Al-Quran karena kehebatan beliau dengan kehendak Allah. Yaitu dari kaum pria, Luqman. Di juz 21 ada surat Luqman, suratnya nomor 31. Kemudian Maria di juz 26, suratnya nomor 19. Itu orang soleh yang namanya diangkat di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Kemudian yang berikutnya adalah nama waktu. Nah, ini nama waktu di dalam Al-Quran ada beberapa yang diangkat menjadi nama surat. Yang pertama adalah Al-Lail, malam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran banyak sekali menyebutkan tentang Al-Lail wan Nahar, malam dan siang. Karena dalam perhitungan kalender Hijriah atau tanggalan berdasarkan peredaran bulan, itu pergantian hari dimulai dari malam. Jadi setelah terbenamnya matahari itu sudah ganti hari, ganti tanggal. Nah, dan penyebutan malam dan siang itu sangat banyak di dalam Al-Quran. Silahkan nanti dibuka, mulai di surat Al-Imran dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian surat Ad-Duha. Nah, Ad-Duha juga merupakan nama salah satu waktu. Lalu surat Al-Fajr, artinya fajar atau subuh.
Ada juga nama surat yang lain yang mirip artinya dengan Al-Fajr, yaitu Al-Falaq. Falaq itu ternyata waktu subuh, sedangkan Al-Fajr ya sama subuh. Kemudian Al-Asr, waktu secara keseluruhan, Al-Asr. Yang selanjutnya adalah nama-nama beberapa makhluk Allah. Yang saya ambil pertama kali adalah hewan. Hewan ternyata juga ada beberapa hewan yang namanya diabadikan oleh Allah sebagai nama surat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Baqarah, sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu nama artinya sapi betina. Kemudian Al-An'am. Al-An'am itu binatang ternak. Al-An'am itu binatang ternak secara keseluruhan. Kemudian An-Nahl, namanya lebah. Di dalam An-Nahl di sana dibahas tentang manfaat madu dan sebagainya. Jadi masalah hal yang terkait dengan hewan, terutama lebah. Kemudian An-Naml, semut. Al-Ankabut, laba-laba. Tentunya para pemirsa bisa membedakan antara lebah dengan laba-laba. Dan terakhir Al-Fil. Al-Fil itu gajah. Nah, kalau ada orang sering berguru, hewan apa yang paling besar atau nama yang paling besar dalam Al-Quran? Al-Fil. Kalau jumlah ayatnya kalah, Al-Baqarah 286 ayat, Al-Fil hanya 5 ayat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah nama benda-benda angkasa. Yang terutama ialah Asyam, matahari, Al-Qamar, bulan, kemudian An-Najm, bintang, Al-Buruj, gugusan bintang. Dan At-Tariq itu sesuatu yang datang di waktu malam. Nah, itu artinya juga sama bintang. Jadi ada nama yang jelas dan ada yang tersembunyi. Kemudian nama benda-benda lain seperti Al-Zariyat, itu angin yang menerbangkan segala sesuatu. Kemudian At-Tur, tentang bukit Tur. Nama buah juga ada, yaitu Satin, dan masih banyak lagi. Jamaah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui poin-poin itu, saya yakin para jamaah akan lebih semangat dalam mendalami Al-Quran. Apa iya toh yang disampaikan oleh penceramah tadi, benar apa tidak? Nah, sebenarnya masih banyak hal-hal keunikan yang lain. Dalam segi penamaan ini memang khusus saya ambil hanya sekian. Itu untuk merangsang para jamaah untuk lebih mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat dan lebih memacu para jamaah untuk mempelajari Al-Quran lebih jauh. Dan pada kesempatan yang akan datang mungkin sebagai selingan akan saya sampaikan materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesempurnaan dan kebenaran mutlak hanya milik Allah. Manusia hanyalah mendekati lebih banyak kesalahan dan kekurangan daripada kesempurnaannya. Barakallahu walakum fil Qur'an karim wa nafa'ani bi ayati wa dzikri hakim wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.